Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya di grup membaca isinya, keluarganya orang lain, mencari celah kekurangannya, menyebarkan dan membongkar aibnya. Ini pekerjaannya begitu terus. Nah, setan semakin senang, ya. Dan ketika dijak ngaji tidak mau. Kenapa? Nanti setan tidak akan bisa datang lagi karena dia ada perisai, karena punya ilmu. Nah, Ummu Jamil ini tipe wanita penghasut yang luar biasa. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya, ya, dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Jadi istrinya sang pembawa kayu bakar tadi. Ya. Kalau gambarannya pembawa kayu bakar tadi adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Hati-hati, lidah ini tidak bertulang, demikian gampang ngomong. Oh, sekarang ini tidak ngomong, tapi tangannya yang bergerak. Ya, saya itu punya teman misalnya. Ini ada seorang muslimah, kelihatannya baik sekali gitu. Kalau ngomong baik, tapi tangannya itu tidak bisa terkendalikan. Begitu dia ngetik di grup, komen di grup, maka panas seluruh grup itu. Komen di grup menjadikan tersayat-sayat hati orang yang membacanya, mengadu domba. Makanya para umat fillah rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para muslimah tangguh dan mudah-mudahan dirindukan oleh anaknya, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jangan sampai mencontoh tipe yang ketiga ini. Ya, seorang wanita yang akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, penghasut, ya, suka menyebar hoax, suka manas-manasi, ya, suka membangga-banggakan kelompoknya, tidak untuk membangun ukhuwah tetapi memecah belah ukhuwah. Ya, membesarkan persoalan yang kecil tapi membiarkan persoalan besar yang bergerak di tengah umat dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga tadi adalah wanita penghasut. Tipe yang keempat di dalam Quran, tipe yang keempat ini adalah diperankan oleh Zulaikha. Ya. Zulaikha ini adalah seorang wanita yang cantik yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, kisahnya diungkapkan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf, ya, surat 12 ayat 23. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya atau kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Ya. Seorang Nabi Yusuf yang tampan, ya, dari sisi fisik, kemudian disenangi wanita cantik yang punya kekuasaan, tetapi tetap mempertahankan imannya. Lah, tipe wanita yang keempat ini ada. Kalau tipe yang pertama tadi kan seorang wanita yang tangguh imannya, yang solihah, yang kuat pendiriannya, ya, Asiyah. Kemudian yang kedua ada tipe penjaga kesucian, wanita solihah, yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berinteraksi dengan orang-orang lain. Dan terakhir dia kemudian yang ketiga tipe penghasut, ya. Dan yang keempat adalah tipe penggoda. Mesti ada di dunia ini. Ya, di lingkungan kita berinteraksi, 4 tipe ini ada. Ya, tipe penggoda, dia akan tobat ketika sudah ngaji. Dia berhenti chatting dengan orang lain yang bukan mahramnya. Sudah ngaji tobat. Ini yang penting. Jangan sampai
Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan adab. Kalau orang sudah ngaji tapi tetap maksiat, itu tandanya masih diadab. Oleh karena itu salah satu tanda bahwa sukses puasa Ramadan kita ini adalah ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan sampai sekarang terus menggelora. Kalau turun ya gak nemen-nemen begitu ya. Turun naik lagi, stabil. Ya, baca Al-Qur'an, salat malam, wirid, zikir, kemudian sedekah, dakwah, bersemangat Allah, memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain. Ya. Tipe yang keempat ini adalah tipe yang tidak baik. Ya. Mudah-mudahan semua ummahat, para muslimah dijauhkan dari sifat yang tipe keempat ini. Kemudian yang kelima adalah tipe pembangkang terhadap suaminya. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala ya nanti bisa dilihat dalam surat 66, surat At-Tahrim ayat 10. Ya. Ayat ke-10. Nah, tipe pembangkang terhadap suaminya, Allah mengecam perempuan yang berkhianat kepada suaminya yang solih. Nah, karakter yang ingkar kepada suaminya itu dimiliki oleh istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Istrinya Nabi Lut justru membantu orang-orang homo itu melaksanakan aksi bejatnya, mensupport. Ya, istri Nabi Nuh tidak taat kepada suaminya, tidak mau dijak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Padahal ketaatan itu adalah kunci kesuksesan. Ketaatan itu adalah kunci kebahagiaan. Ketika panjenengan semua taat kepada Allah Ta'ala, ketika kita hari ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, beristighfar, taubatan nasuha, justru itu yang mendatangkan ketenangan. Bukan semata-mata harta, tahta, ya, kekayaan, kekuasaan, kemudian ketenaran, justru tambah sumpek kalau Allah nggak ridho. Berapa banyak ya yang terpeleset di situ. Oleh karena itu, yang kelima ini penting menjadi perhatian para ummahat. Ya, para umat fillah rahimakumullah. Bagaimana karakter wanita yang ingkar kepada suaminya ini dimiliki oleh istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Saat suaminya menjadi penegak kebenaran, mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah, mereka justru tidak mau. Oleh karena itulah salah satu hal yang penting para ibunda ummahat fillah rahimakumullah. Yang penting adalah bagaimana menjadikan keluarga kita ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita ngajak orang lain benar, tetapi bagaimana kita mendesain, memohon, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang baik, ya, keluarga yang baik. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga ini, kita ini imam bagi orang-orang baik, ya. Imam menjadi orang-orang baik. Oleh karena itu yang tipe kelima ini jangan sampai terjadi pada para umat. Nah, ibu-ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim itu memberikan informasi kepada kita tentang istrinya Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu sedikit pun mereka dari siksa Allah Ta'ala. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai justru kita sibuk mengurusi orang lain, tidak sempat mengurusi keluarga sendiri. Jangan sampai kita sibuk mendidik orang tuanya orang lain, orang tua kita sendiri tidak sempat kita didik. Tidak kita mohonkan kepada Allah. Kalau toh misalnya ada orang tua yang solih, punya amalan khusus, ibu-ibu. Jadi ada orang tua itu yang puasa Senin Kemis tidak putus. Itu pengen doakan anaknya itu baik. Ada seorang ibu itu yang mungkin tidak pernah putus sholat malam. Bangun jam 2, setengah 3, malam jam 3, sampai subuh itu wiritan.
setelah sholat malam wiritan, berdoa, hanya semata-mata ingin selamat dunia akhirat, wabil khusus anaknya. Apalagi saat pandemi ini, sampai mau bersandar kepada siapa? Kepada obat, nggak ada jaminan. Ke rumah sakit, nggak ada jaminan. Ke siapa? Ke guru, nggak ada jaminan. Ke makhluk, nggak ada jaminan. Maka hari ini bersandar kita yang paling pantas adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan anak kita sandarkan kepada Allah. Ikhtiar bumi sudah kita lakukan. Ikhtiar langit jangan lupa. Nah, ini banyak yang meningkatkan imun tapi meninggalkan iman. Maka hal ini ibu yang dimuliakan Allah, yang dirindukan surga, dirindukan anak, ini yang kuat imannya, bukan hanya kuat imunnya gitu. Jadi kuat imannya juga kuat imunnya. Maka proyek ke depan kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah, itulah 5 tipe wanita di dalam Quran. Ibu rahimakumullah. Sudah waktu menginjak 45 menit ya. 5 tipe wanita di dalam Al-Quran. Jadi wanita yang pertama tipe pejuang, yang diwakili oleh Asyah, istrinya Fir'aun. Kemudian yang kedua adalah wanita solihah yang menjaga kesuciannya, yang diwakili oleh Maryam binti Imran. Kemudian tipe yang ketiga, wanita penghasut, ya Ummu Jamil. Kemudian yang keempat, wanita penggoda yang diwakili di dalam Quran itu Zulaikha. Kemudian yang terakhir, wanita pembangkang terhadap suaminya yang tidak taat dan tidak mensupport kegiatan baik yang dilakukan oleh keluarganya, suaminya. Nah ini, maka ini tipe ini ada di dunia dan diwakili 5 tipe ini. Nah sekarang, kalau seorang ibu yang dirindukan oleh anaknya, kira-kira tipe yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5? Jelas tipe pertama dan kedua. Sehingga fokus hari ini, mulai hari ini, kita mohon sama Allah, ya Rob, ya Robbana, mudahkanlah kami semuanya bisa meneladani. Mudah-mudahan para ummahat, para anak-anak kami yang muslimah, ya, para muslimah, ini bisa meneladani Asyah dan bisa meneladani Maryam. Tipe wanita pejuang, tipe wanita solihah yang menjaga kesucian dirinya. Sudah, sampai Allah hadiahkan husnul khotimah. Masalah tidak akan selesai. Masalah harta, masalah anak, masalah orang tua, masalah pekerjaan, masalah tetangga, tiap hari kita akan ada masalah. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah resep. Bagi yang mereka sakit dan banyak mengeluh, ya. Salah satu ciri ibu yang tidak dirindukan oleh anak itu ibu yang banyak mengeluh, Bu. Jadi kalau ibu itu banyak ngeluh saja itu ya, misalnya belanjanya kurang, kemudian lagi belanja kok kurang, dikasih dikit kurang, banyak habis. Nah, kemudian ngeluh lagi, ngeluh sakit tuh ngeluh, bangun tidur ngeluh, mau tidur ngeluh, sampai mimpi pun ngeluh, yang egonya ngeluh terus. Ketemu anak ngeluh, ketemu suami ngeluh, ini bikin sumpek keluarga. Ya, oleh karena itu hati-hati. Mari kita banyak bersyukur, tahan untuk tidak mengeluh. Kalau mau mengeluh baca Fatihah 1000 kali ya supaya nggak keluar keluhannya. Nah kemudian bagaimana sosok wanita yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita mohon kepada Allah dengan serius, dengan semangat. Jadi sampai kaitannya dengan orang yang sakit mengeluh tadi, orang itu banyak mengeluh karena sakit ya. Terus kemudian pengennya tuh sehat terus kan begitu Bu. Nah kepinginnya sehat terus. Padahal ulama itu memberikan nasihat kepada kita bahwa kalau sampai 1 bulan, 1 tahun kok saya tidak pernah sakit ya. Itu beliau para ulama salafus saleh itu bertanya-tanya. Jangan-jangan Allah ini mencabut rahmatnya dariku. Merasa tidak diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kesulitan, ibu cemas, ibu khawatir, kemudian sakit, capek, kemeng, pusing, perut mules misalnya ya. Ya, kemudian mendidik anak itu melelahkan gitu ya. Padahal itu semuanya cara Allah untuk menggugurkan dosanya orang-orang beriman. Hari ini ibu dikasih sakit, saya dikasih masalah. Masalah keluarga, masalah tetangga, masalah saudara, masalah diri pribadi, masalah semuanya.
itu tandanya kita masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita pantaskan diri untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wanita tipe pertama kedua, wanita pejuang atau wanita solihah yang menjaga kesucian dirinya. Nah, Ibu sekalian rahimakumullah, sekarang kita masuk pada pembahasan inti sekarang, menjadi ibu yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah prolog tadi, ada bingkai berpikir yang mungkin kita bisa mengambil ibrah bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, bismillah. Carilah jalan ke kanan, jangan ke kiri. Carilah jalan menuju surga, kebahagiaan. Ngapain hidup sekali kok susah? Hidup sekali penuh makna bahagia. Susah tetap bahagia, menderita tetap bahagia. Saat mendapatkan nikmat, bersyukur dalam kebahagiaan, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi ibu yang dirindukan. Tema ini cukup menarik ya. Ini kajian kita secara teknis. Jadi bagaimana sih tekniknya, bagaimana sih jurusnya supaya ibu itu dirindukan oleh anaknya. Persoalannya kan sederhana, Ibu. Kalau seorang ibu sudah tidak dirindukan anaknya, ibu itu dibenci sama anaknya. Nah, terus anaknya ini manut-manut sama siapa? Terus nanti ibu ini mau dapat investasi di akhirat seperti apa? Dunia seperti apa? Dunia akhirat dapat. Coba ibunda bayangkan ya, para umat filah bayangkan. Ketika panjenengan sakit, siapa yang akan mendampingi? Ketika panjenengan mendapatkan masalah musibah, ya siapa yang akan mendampingi? Siapa yang akan, orang dekat yang akan membantu? Coba ingat ketika ibu punya orang tua, dan orang tua ibu itu sakit. Kemudian ditelepon bahwa ayah sakit, ibu sakit. Apa yang terbesit di dalam hati kita? Pasti kita akan tinggalkan semua aktivitas. Di mana ibu sakit? Sakit apa? Obat apa yang bisa cepat menyembuhkan orang tua saya? Bagaimana kalau orang beriman? Bagaimana Allah ridho? Ibu ridho terhadap sakit dan Allah memberi pertolongan kepada ibu saya. Pasti kalau dia sakaratul maut, maka tidak ada jalan lain kecuali saya akan segera mungkin datang mendampingi beliau di sebelah sisi telinga beliau dan membisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah ini kalau anak yang dirindukan, anak yang merindukan ibunya. Lah kalau anak yang tidak merindukan orang tuanya, anak yang dididik oleh gadget, anak yang dididik oleh lingkungan yang buruk, guru yang buruk, apa yang terjadi? Menjual ibunya. Bahkan sampai di media belakangan ini, saya membaca ada seorang anak yang memperkarakan ibunya gara-gara persoalan sepeda motor yang lagi viral ini. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya mudah-mudahan kaum muslimin yang lagi punya masalah dengan ibunya, berhentilah, bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Jangan memusuhi ibu, jangan memusuhi ayah kita, jangan memusuhi orang tua. Dosa itu balasannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak akan bahagia, hidup tidak akan berkah, hidup akan senantiasa dalam keruwetan dan kesulitan. Itu baru di dunia, di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bismillah. Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau Zoom kan 40 menit sekali mati. Saya mohon mungkin dibantu apa masih connect apa enggak? Masih Ustadz. Insya Allah ini masih jalan. Oh, nggih, alhamdulillah. Mohon nanti saya di WA ketika mati nggih. Oke, bismillah. Kita lanjutkan, Bu. Nah,
Apa langkah-langkah yang penting sehingga menjadikan ibu itu menjadi dirindukan oleh anaknya? Nah, ini langkah-langkah teknis ya. Langkah yang pertama adalah senantiasa berpikir dan berperasaan positif. Ibu itu harus memiliki energi positif. Ibu memiliki energi positif. Kenapa ini penting? Energi positif ini, kalau energi negatif itu ngamuan, kemudian putus asa, ya mudah main fisik kepada anak, ngancam. Ini energi negatif. Nah, terlepas ibu adalah seorang pekerja atau yang di rumah, jika emosi ibu itu negatif, ya seperti bau busuk yang membuat anak itu tidak mau mendekat. Ya. Jadi kalau sampai ibu itu sudah emosinya negatif, ya sudah, ya seperti kita nemui bangkai gitu ibu. Kita nemui bangkai, maka kita kepinginnya menghindar, tidak mendatangi sumber bau itu. Lah anak itu membaca body language seorang ibu. Kalau ibu sudah wajahnya, kalau di animasi itu kan ada senyum huruf N dan huruf U, Bu ya. Nah, coba jenengan pirsani, ambil kamera, kemudian selfiean gitu, coba dilihat. Kalau cemberut wajahnya seperti huruf N ya. Bibirnya itu seperti huruf N, tidak seperti huruf U. Maka yang terjadi apa? Anak membaca bahasa tubuh ibu kok begitu ya. Maka anak cenderung akan menjauh. Setiap ketemu yang dilakukan ibu adalah seperti Pak Polisi atau seperti raja. Ya, berhenti, jangan main handphone, ya, diam di situ, matikan TV, segera belajar, buka Qur'annya, sekarang baca 1 juz, tak tunggui, begitu ya. Terus begitu, waktunya sholat, berhenti semua sholat. Ibu terus begitu, tapi tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang mungkin memberi motivasi penghargaan kepada anak. Yang ada adalah marah, marah, dan marah. Kenapa? Mungkin bisa dimaklumi. Karena semua pekerjaan dilakukan oleh ibu, sudah semua pekerjaan dilakukan ibu, anaknya 10, kemudian suaminya marah-marah, gitu kan? Belum tetangganya itu juga tidak baik, akhirnya stres. Jangan sampai terjadi. Mari kita hindari hal-hal seperti itu. Maka tugas ibu adalah senantiasa berpikir dan berperasaan positif. Ya. Jadi berperasaan positif. Ketika ibu mulai memiliki perasaan negatif, maka menghindarlah dari anak-anak. Ya. Menghindar dari anak-anak itu lebih baik. Jadi menghindar lebih baik. Kenapa? Kalau sudah emosi, biasanya kan diburu anaknya. Anaknya ada di belakang, dimarahi. Ngomong. Terus anaknya lari ke depan, diikutin ke depan. Di ke depan dimarahi lagi, diungkit masalah yang serupa. Anaknya masuk kamar, kamarnya dibuka, didatangin. Karena biasanya kalau ibu marah itu tidak ada yang mendengarkan, itu tidak asik gitu ya. Sehingga anaknya dikejar terus. Jadi bagaimana ketika marah ada yang mendengarkan. Oleh karena itu, marilah kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu jangan sampai kehilangan pesona di hadapan anak. Jangan sampai seorang ibu itu justru jauh dari anak. Apapun, meskipun ibu marah, tapi dia kangen kepada ibu. Kenapa? Energi positifnya luar biasa. Bukan berarti tidak boleh marah begitu ya, tetapi marah yang terkendalikan. Ada saat-saat timing yang tepat untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak. Meluruskan yang bengkok. Nah, oleh karena itu, ibu senantiasa menjaga perasaan positif, ini penting. Ibu harus memiliki beberapa skill ya. Salah satunya apa? Kalau emosi itu tidak tersalurkan, itu masalah besar. Masalah yang besar. Maka salah satunya aktivitas ibu itu apa? Penting. Ya. Nanti ada skill-skill yang penting yang harus dimiliki oleh seorang ibu yang ingin dirindukan oleh anaknya. Nah, ibu harus memiliki beberapa skill, salah satunya adalah menulis. Ya, ini yang punya keahlian menulis. Kalau zaman dulu waktu belum menikah itu senang nulis di buku khusus, catatan khusus. Jadi catatan muslimah. Kalau dulu kan ada namanya catatan siboi. Nah, sekarang mungkin catatan muslimah ahlul jannah gitu. Jadi ibu harus memiliki salah satu skillnya adalah menulis. Terutama bagi ibu-ibu yang memiliki kecenderungan berpikir dan berperasaan negatif. Ibu yang sering menulis emosinya lebih stabil daripada nggak nulis.
ya. Nah, kalau suka gambar tersalurkan, yang gambar kaligrafi dijual laku, menulis kisah. Ibu sekalian rahimakumullah, orang tua kita dulu itu luar biasa ya. Suatu ketika saya ini menemukan catatan orang tua saya. Jadi tentang hari lahir saya, lahirnya anak saya ini tanggal sekian, hari sekian, ditulis ya. Jadi itu salah satu bentuk meluapkan sesuatu ya, menulis kejadian itu. Lah kalau ibu, oh luar biasa, dikasih anak, katakan misalnya dikasih anak 2, tipenya berbeda, seharusnya sudah punya 2 buku yang bisa diterbitkan dan dijual. Kunci sukses mendidik anak soleh dan solihah. Ya. Luar biasa itu. Maka kita ini kalah sebenarnya dengan orang-orang lain yang mungkin lebih teliti, telaah ya. Kalau kita punya masalah, ditulis, masalahnya ini, solusinya begini. Ketika menghadapi masalah yang sama, kita sudah tahu kok solusinya. Anak saya punya masalah apa? Tidak mau diatur. Kalau makan tangan kiri. Kalau maaf, kalau bicara kadang-kadang bicaranya agak kasar karena ketularan temannya di sekolah misalnya. Bagaimana solusinya? Kita tulis semuanya. Mungkin perasaan yang lain juga. Maka orang yang menulis suka menulis ya, menulis emosinya, menulis satu karya tulis lebih bagus lagi. Itu lebih stabil emosinya dibanding yang tidak suka menulis. Apa boleh disimpulkan? Ibu yang suka marah-marah berarti belum sempat menulis ya karena sibuknya pekerjaan. Maka mulai sekarang bisa kita luangkan waktu, ambil pulpen, ambil kertas. Kertas buku-buku anak kita yang tidak terpakai itu, Bu, ada buku kosongan, ambil itu. Mungkin dipotong, jadikan satu untuk karya tulis kita. Maka Ummahat Fillah di sela-sela waktu dan kesibukan luangkan waktu. Meskipun satu hari hanya 10 menit atau 5 menit misalnya menulis. Kemudian seperti perkataan Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan menulis itu mencerahkan pikiran dan mencerahkan batin. Ini ulama, Bu, bukan kata saya. Ulama mengatakan menulis itu mencerahkan pikiran dan mencerahkan batin. Sebab jika ibu tidak menulis, kecenderungan untuk melakukan hal buruk pada anak sangat besar. Nah, gimana tadi marah tadi? Saya marah pada anak saya. Solusi marah kepada anak saya apa? Ibu browsing misalnya, cara mengatasi marah kepada anak. Supaya hati ibu tenang ketika anak mengganggu dan menggoda. Terus, jadi sebuah artikel yang indah, ibu manfaatkan. Bisa di-share kepada orang lain. Nah, inilah yang pertama, jadi senantiasa berpikirlah positif. Dan berpikir positif itu, energi positif itu, berperasaan positif, itu meningkatkan imun. Maka sebaliknya, orang yang stres, pikirannya negatif, perasaannya negatif, mudah terserang sakit. Ini penting untuk kita jadikan renungan. Maka keluarga yang sehat biasanya keluarganya ayem, tentrem, tenang. Tapi kalau keluarga itu geger terus ya, kurang terus, satu perfeksionis, yang satu lambat banget ya, nggak nyambung gitu ya, antara lemot perfeksionis bertemu di dalam sebuah keluarga tidak saling memahami, anak tambah berbeda lagi. 10 anggota keluarga di dalam rumah mempunyai karakter yang berbeda dan perilaku yang bertentangan satu dengan lain. Nah, kalau tidak dekat dengan Allah buyar. Maka jadikanlah baiti jannati. Tidak melihat bentuk rumah, tetapi bagaimana mendesain rumah itu bisa lapang dan menenteramkan, membuat keluarganya bisa kerasa. Nah, ibu-ibu rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Nah, ini tambahan yang pertama lebih khusus untuk ibu-ibu yang ketika hamil. Jangan sampai tidak sempat mengelola emosinya menjadi lebih baik. Karena pada saat hamil keadaan emosi seorang ibu itu sangat mempengaruhi emosi anak. Ya, kalau bahasanya lah ibu ngamuan ya anaknya nggak jauh dari itu gitu kan. Makanya harus hati-hati. Silakan nanti dibuka surat Maryam ayat 26 ya. Yang dijelaskan bahwa hak ibu hamil itu adalah makan, minum dan bersenang-senang. Bersenang-senang itu maksudnya ya sesuai dengan syar'i. Ya, dalam surat Maryam ayat 19, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Nah, jadi makan, minum, bersenang hati itu haknya orang hamil. Maka kalau orang hamil jangan, misalnya ngidamnya apa, nggak mau makan. Makan madu muntah, makan kurma muntah, gitu.
makan habutat soda tambah muntah, ini berarti kesurupan. Hati-hati ya. Jadi makan apa? Makan yang sehat, menyehatkan.